Pernah suatu ketika Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, Pak. Malaikat Jibril berkata pada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka hatimu, kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bihi. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, semau kamu. Mendolimi orang, lakukan. Nipu orang, korupsi, ngeco, riba, kalako seceng-kenceng. Fa innaka majzun bihi, karena suatu saat kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Wahbib man syi'ta fa innaka mufarriqun bihi. Cintailah orang yang kamu cintai, suatu saat kamu akan meninggalkannya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah mampu. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. Mim tasdid itu harus dengung. Ayyaman ma'dudat. Wa gharrahum fid dinihim
وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه jami'na apa jama'na? Mak boleh saya baca jami'. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi. Wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yud salah la yuzlamun. Idza jama'nahum liyaum. Benar. Diulang lagi ya. Kulillah sekarang. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Mak boleh satu titik. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن يتقوا منهم. Antat taku ya, atak ya.
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di ayat 21. Innal ladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna, sesungguhnya orang-orang yang kafir akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membunuh. Pada ayat yang lain, pada riwayat yang lain, qiraah yang lain, bacaan wa yaqtuluna bisa juga dibaca yuqatiluna, yang artinya memerangi. Memerangi siapa? An-nabiyyina bighairi haqqin, yaitu memerangi nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti, dan membunuh orang-orang yang menyuruh berlaku adil di antara manusia, minan nasi, di antara manusia. Mereka ini ialah orang-orang Yahudi. Diriwayatkan bahwa mereka membunuh 43 nabi. Jadi orang Yahudi ini, Pak, membunuh nabi sebanyak 43. Dan 170 orang pengikut-pengikut mereka yang membalas kematiannya. Fabashirhum, maka gembirakanlah mereka, artinya berilah taulah mereka, bi'adzabin alim, akan adanya siksa yang pedih, yang menyakitkan. Menyebutkan maksudnya bergembiralah menurut ulama tafsir, ini sebagai penghinaan bagi mereka. Jadi ketika ada fabashirhum, berikanlah kabar gembira,
Dia kan ketika membunuh Nabi dia bahagia, Pak. Ketika membunuh 43 Nabi dan 170 pengikut, mereka bahagia karena telah berhasil menurut mereka. Maka Allah berikan firman kepada Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan wahyu, yaitu di ayat yang ke-21 surah Ali Imran, apa? Fabashirhum bi'adzabin alim. Sudah Muhammad, kabarkan saja kepada mereka. Kabar gembira. Apa? Mereka akan mendapatkan azab. Jadi esolak, Pak, itu. Enggak. Mereka akan gembira dengan kemenangan itu. Ya sudah, mereka kasih tahu bahwasanya kegembiraan itu ditambah dengan kabar yang lebih gembira lagi, apa? Mereka akan dimasukkan dengan azab yang pedih. Jadi mereka akan bahagia, padahal itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, membunuh Nabi dan membunuh pengikut 170 orang. Tapi mereka bahagia, titipasan misan, mungkin dia bahagia dengan perbuatan dosa, maka silakan bahagia dengan nanti di akhirat. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang gugur atau batal a'maluhum, amal-amal mereka, yaitu kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, misalnya seperti sedekah dan menghubungkan tali silatur rahim misalnya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sehingga tidak dianggap disebabkan tidak memenuhi syarat-syaratnya. Wa ma lahum min nasirin, dan tidaklah orang yang mempunyai penolong yang akan melindungi mereka dari azab tersebut. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi. Alam tara, tidakkah kamu melihat ilal ladzina utu nasiba, orang-orang yang diberi bagian minal kitabi, dari Alkitab, yakni diberikan Taurat. Yud'auna, kalau kitabnya orang Yahudi itu Taurat, Pak. Kalau kitabnya Nasrani itu Injil. Mereka diseru ilal kitabillahi liyahkuma bainahum, kepada kitab Allah untuk menetapkan hukum di antara mereka. Summa yatawalla fariqum minhum, kemudian sebagian di antara mereka berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka menolaknya, yakni tak mau menerima penetapan hukumnya. Nah, ayat ini, Pak, diturunkan mengenai orang Yahudi. 2 orang di antara mereka berzina, lalu bertahkim kepada Nabi SAW, maka Nabi menjatuhkan hukuman rajam. Mereka menolak, lalu diperlihatkan Taurat kepada mereka. Ternyata memang tercantum di dalamnya hingga hukuman rajam dilaksanakan. Akibatnya mereka menjadi marah. Jadi 4 kitab yang wajib kita ketahui, itu hanya Al-Quran yang dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kitab-kitab yang lain Allah tidak menjamin menjaga kitab tersebut. Di antara hikmahnya kenapa, Pak? Di antara hikmahnya kenapa kok tidak dijaga? Ya itu kan kehendak Allah. Tapi kita mencari hikmahnya. Kenapa kok Al-Quran ini dijaga oleh Allah? Karena tidak akan ada kitab lagi setelah Al-Quran. Jadi kenapa kok Taurat itu ada perubahan? Karena Allah nanti akan mengutus Nabi yang akan diutus oleh Allah, yaitu Daud, untuk membawa kitab Zabur. Setelah Daud selesai, kitab Zabur ini banyak perubahan di dalamnya, sehingga Allah datangkan kitab baru namanya Injil, untuk membenarkan yang diselewengkan, Pak. Jadi tujuan kitab Taurat ini diturunkan karena untuk meluruskan ajarannya Nabi Ibrahim, yaitu suhufi Ibrahim. Suhuf. Jadi ketika Taurat diturunkan, Nabi Musa selesai, banyak umatnya yang menyelewengkan kitab Taurat ini. Akhirnya Allah turunkan kitab
Zabur. Setelah Zabur turun, setelah Nabi Daud meninggal dunia, Nabi Sulaiman meninggal dunia, terus generasi ke bawah, banyak yang menyimpang lagi. Banyak dibuat-buat, Pak. Akhirnya Allah kirimkan siapa? Nabi Isa alaihissalam membawa kitab yang bernama Injil. Nah, kenapa kok oleh Allah dibiarkan mereka merubah-rubah Quran, merubah-rubah kitab mereka? Karena memang Allah ingin mendatangkan syariat setelahnya. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, la nabiyya min ba'di, kata Rasulullah, tidak ada nabi setelahku datang. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW datang, maka tidak akan ada lagi agama lain kecuali agama Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, Pak. Malaikat Jibril berkata pada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka hatimu Muhammad, kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bihi. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, semau kamu. Mendolimi orang, lakukan. Nipu orang, korupsi, ngeco, riba, kalako sacang kenceng. Fa innaka majzun bihi. Karena suatu saat kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan itu. Wahbib man syi'tah fa innaka mufarrikun bihi. Cintailah orang yang kamu cintai. Suatu saat kamu akan meninggalkannya. Jadi Pak Hamdan cinta ke komboya Pak Hamdan. Suatu saat Pak Hamdan bekala besabi komboya. Anda tak anda? Pak Mul sami. Pak Mul cinta ke komboy. Suatu saat Pak Mul bekala besabi komboy. Ustaz, kau tak apa? Ambian tak anda apa? Komboy ya sih tak anda bolong bisa ambian. Monpon subuh ngeron nama nusan katakot boleh Pak. Mak jadi kaca satu kuluban sambil kakak marah takut Pak. Ulaika alladziina habitat a'maluhum. Tidaklah mereka mempunyai penolong. Alam tara ilal ladzina utu nasiba. Tidakkah kamu lihat atau perhatikan ilal ladzina utu nasiba, orang-orang yang diberi bagian dari ahli kitab yaitu Taurat. Yud'auna, mereka diseru ilal kitabillah, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan hukum-hukumnya. Jadi dulu ada orang Yahudi berzina datang kepada Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, kamu harus dihukum rajam. Nah, ternyata mereka tidak percaya, tidak mau, Pak. Akhirnya dicek di kitab Zabur, itu ternyata memang benar, Pak. Di kitab Taurat, itu kalau ada orang berzina, itu harus dirajam juga. Nah, sekarang kok berbeda Ustaz? Sekarang kok berbeda? Karena sekarang itu sudah banyak direvisi oleh mereka. Dirubah-rubah. Kemudian, dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Hal itu yakni berpaling dan menolak bi annahum qalu, karena mereka mengatakan disebabkan ucapan mereka lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang berbilang. Kata mereka, saya ini tidak akan disentuh oleh neraka kecuali sebentar. Berapa hari kata mereka? Yaitu 40 hari. Yakni selama mereka menyembah anak lembu lalu akan diperhatikan terhadap mereka. Akan dihentikan terhadap mereka. Jadi mereka meyakini mereka itu akan disiksa selama 40 hari saja. Kenapa? Karena waktu itu mereka melakukan dosa yaitu menyembah anak sapi selama 40 hari. Maka disiksa hanya 40 hari. Ini pemahaman mereka yang salah. Wa gharrahum fi dinihim, mereka diperdayakan dalam agama mereka. Maka yaftarun, oleh apa yang mereka ada-adakan berupa ucapan mereka tadi. Jadi diperdaya oleh ucapan mereka sendiri. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi? Maka betapakah keadaan mereka jika mereka kami kumpulkan bagi suatu hari, maksudnya pada satu hari nanti, la raiba fihi,
yang tidak ada keraguan padanya, yakni hari kiamat. Wa wuffiyat kullu nafsin, dan disempurnakan kepada setiap diri, baik dari golongan ahli kitab maupun dari lainnya, untuk menerima balasan maka sahabat apa yang diusahakannya, dikerjakannya, baik kebaikan maupun kejahatan. Wahum la yudlamun, dan mereka manusia itu la yudlamun, tidak dianiaya dengan dikurangi kebajikan atau ditambah kejahatan. Ayat berikut ini turun tatkala Nabi SAW menjanjikan kepada umatnya akan diserahkannya kerajaan Persia dan Romawi waktu itu. Maka kata orang-orang munafik, jauh mustahil. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Allahumma, wahai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau ya Allah, malikal mulki, yang mempunyai kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki di antara makhluk-makhlukmu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dengan memberinya kemuliaan. Wa tunzilu man tasha wa tudhillu man tasha, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki dengan mencabut darinya. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebajikan. Demikian juga segala kejahatan. Artinya dalam kuasaanmu lah semua itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan, Pak. Yang memberikan kerajaan itu Allah, yang menurunkan kerajaan itu Allah, dan yang membahagiakan seseorang itu Allah, Pak. Jadi tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kerajaan. Ini sisi lain yang berbeda, Pak. Jadi, paham ya? Allah mampu membahagiakan seorang raja dan Allah mampu menghinakan seorang raja. Allah mampu membahagiakan seorang budak dan Allah mampu menghinakan seorang budak. Jadi yang mengangkat raja itu Allah dengan izinnya, dan yang menurunkan raja-raja itu Allah. Dan yang membuat orang bahagia itu Allah. Meskipun dia tak jadi raja, Pak, kalau Allah jadikan dia bahagia-bahagia. Dan Allah mampu menyengsarakan seorang raja sekalipun. Raja dia, tapi dihinakan oleh Allah. Jadi mulia di tangan Allah, sengsara, hina juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah mampu. Masa ada raja yang tidak bahagia? Allah mampu menyengsarakan kehidupan raja tanpa mengambil kekuasaannya. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Engkau, maksudnya Allah itu, masukkan malam ke dalam siang, dan engkau juga ya Allah memasukkan pula siang ke dalam malam, hingga bertambah panjang keduanya sebanyak berkurangnya dari yang lain. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Misalnya manusia dari sperma dan burung dari telur, Pak. Jadi Allah mengeluarkan dari yang mati menjadi hidup. Sperma mati kan? Kemudian telur mati, kemudian Allah hidupkan. Menjadi manusia, menjadi burung. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa terhitung. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki tanpa terhitung. Kepada siapa, Pak? Kepada yang dikehendaki. Makanya masuk akal. Kenapa kemarin kita diperintahkan oleh Allah untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk bayar zakat? Jawabannya kenapa? Karena rezeki itu dari Allah, bukan dari kita. Yang memberi rezeki siapa?
Allah. Kalau kita yakin dan percaya mengakui bahwasanya yang memberi rezeki Allah, maka ketika Allah menyuruh kita untuk berinfak dan berzakat, bersedekah, maka kita rela. Udah. Nyampe waktunya adzan? Oh, baik, 1 menit dulu. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin yang akan mengendalikan mereka dengan meninggalkan orang-orang yang beriman, maksudnya. Barang siapa melakukan demikian, artinya mengambil mereka sebagai pemimpin, falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Maka tiadalah termasuk dalam agama, maka tiadalah termasuk dalam agama Allah sedikit pun kecuali dalam agama Allah sedikit pun kecuali jika menjaga sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Maksudnya, jika ada yang kamu takuti, kamu boleh berhubungan erat dengan mereka, tetapi hanya di mulut dan bukan di hati. Ini hanyalah sebelum kuatnya agama Islam, Pak. Dan berlaku di suatu negeri di mana mereka merupakan golongan minoritas. Berbeda dengan Indonesia ya, yang sudah mayoritas. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah memperingatkanmu terhadap dirinya, maksudnya kemarahannya jika kamu mengambil mereka itu sebagai pemimpin. Wa ilallahil masir, dan hanya wa ilallahi, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ilai al-masir, tempat kamu kembali hingga kamu akan memperoleh balasan darinya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah kepada mereka, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dadamu, maksudnya di dalam hati, Pak, au tubduhu, atau kamu nyatakan, ya'lamhullah, pastilah akan diketahui oleh Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, pada hari itu setiap diri akan mengetahui segala yang dilakukannya, min khairim muhdara, berupa kebaikan akan dihadapkan ke hadapannya, wa ma amilat min su'in, begitu juga segala yang dilakukannya berupa kejahatan. Jadi nanti akan dibawa, dihadirkan ke hadapannya semua jejak digital. Kalau sekarang jejak digital, nanti jejak kehidupannya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, masa yang jauh, teramat jauh hingga ia takkan pernah sampai padanya. Ia ingin sekiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah memperingatkan kamu kepada dirinya, diulangi untuk memperkuat, wallahu raufum bil ibad, dan Allah maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Ayat berikut turun tatkala mereka mengatakan, kami tidaklah menyembah berhala itu hanyalah karena kecintaan kami kepada Allah. Kami bermaksud agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepadanya. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.